Ora kuat. Langsung. Video amatir ini merekam detik-detik meledaknya sebuah balon udara tanpa awak berisi petasan yang terjadi di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balon, Kabupaten Ponorogo. Nampak belasan remaja nekat menerbangkan balon udara tanpa awak yang membawa petasan tersebut. Akibat insiden ini, satu remaja mengalami luka bakar hingga 63%. Sementara 3 remaja mengalami luka ringan. Keempatnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haryono Ponorogo. Beberapa luka bakar itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, itu nyampe IGD, semua kondisi bakarnya persentase 63%. Sudah bagus, sudah distabilkan juga kondisinya. Pasiennya juga sadar penuh. Kita tadi sudah tanya-tanya juga. Sementara itu, usai kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan. Hasil penyelidikan sementara diduga petasan sudah meledak sebelum diterbangkan. Untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang, yang 3 sudah bawa pulang, yang 1 masih di rumah sakit. Berapa, Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam net. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam peristiwa ledakan ini. Sebab menaikkan balon udara tanpa awak berpotensi mengganggu penerbangan dan menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang petugas damkar terlindas mobil pemadam kebakaran di Pasar Alun-Alun, Kota Tegal, Jawa Tengah. Melindas petugas damkar. Tim SAR gabungan berjibaku membersihkan material banjir bandang untuk mencari korban hilang. KPK memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Korban kecelakaan bus maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat mendapat santunan kematian. Penyerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Isak tangis sejumlah perwakilan keluarga dari siswa SMK Lingga Kencana Depok tak terbendung saat proses penyerahan santunan dari Jasara Harja dan Pemkot Depok. Penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis di sekolah dengan memberikan sertifikat pada 5 orang perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Sementara ahli waris dari korban yang meninggal dunia mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Sedangkan korban luka diberikan jaminan penanggungan biaya pengobatan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Mewakili negara, karena Jasara Harja ini adalah bagian dari wujudkan negara hadir
memberikan perlindungan dasar di mana ada sumbangan wajib dan ada dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang, maka kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami, dan ini pun juga kami bersama dengan seluruh pihak juga nanti akan tetap menjaga, memantau perkembangan, karena anak-anak ini juga harus tetap kita jaga, merupakan masa depan bangsa. Sekali lagi kami ikut prihatin atas kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita. Semoga ini tetap menjadikan pelajaran buat kita semua. Sebelumnya pada Sabtu 11 Mei, bus rombongan SMK Lingga Kencana mengalami remblong. Akibatnya sebanyak 11 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Ismalia Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Ya, pasca insiden kecelakaan bus yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana, 29 siswa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. Per hari ini 17 korban luka telah dipulangkan dan 12 lainnya masih dalam perawatan. ...29 siswa korban kecelakaan bus maut di Ciater Subang, Jawa Barat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dari sebanyak 29 siswa, 15 diantaranya menderita luka ringan dan 14 menderita luka berat akibat patah tulang dan harus dioperasi. Data hingga Senin pagi sebanyak 17 pasien luka ringan sudah dipulangkan. 11 pasien masih dirawat inap dan 1 pasien menjalani perawatan intensif di ICU. Kembali dipulangkan itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Dari 12 itu sudah dilakukan operasi, ada 7 korban yang mengalami luka berat, sudah dilakukan operasi kemarin ortopedi, dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami cedera pada tulang rahang, dilakukan operasi oleh. Sebelum dipulangkan, para korban juga menjalani proses trauma healing oleh psikolog. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selamat sore Dilami, bagaimana kondisi para korban yang saat ini masih dirawat di sana dan apakah ada yang kembali dipulangkan sore hari ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Untuk update terkini, ini memang masih 12 korban masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok ini, dan dari 12 korban ada 7 korban yang sudah dioperasi tulang begitu ya, dan juga rencananya hari ini akan ada 1 orang lagi atau 1 korban yang akan dioperasi karena mengalami patah tulang di bagian rahang oleh dokter ahli bedah Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Dan juga ada 17 orang, Syafa dan juga pemirsa, yang memang sudah dipulangkan karena hanya mengalami luka ringan dan juga trauma. Tadi siang, Syafa dan juga pemirsa, ada kunjungan dari Kepala Rumah Sakit Bayangkara Brimob, yakni AKBP Taufik Ismail, kemudian juga ada Dirut Jasara Harja, yakni Rifan Ahmad Purwantono, yang sempat meninjau secara langsung begitu ya pasien yang terdampak atau korban laka SMK Lingga Kencana. Dan
Rifan ini mengungkapkan bahwa para pasien sudah bisa berkomunikasi kembali, dan ada satu hal yang penting bahwa dari pihak rumah sakit sendiri pun memberikan trauma healing dengan sesi ahli dokter jiwa kepada para korban, karena seperti yang kita tahu Syafa dan juga pemirsa, korban dari laka SMK Lingga Kencana ini juga sangatlah luar biasa begitu ya, memantik perhatian publik karena ada 10 orang meninggal baik dari pihak guru maupun siswa, yang ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi psikologis anak-anak, sehingga diperlukan trauma healing sebelum mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Selain itu Syafa, jika berbicara terkait dengan biaya, ini memang akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak dari Jasara Harja dan nanti akan dibantu oleh pihak pemerintah Kota Depok begitu ya. Dan kalau misalnya berbicara terkait dengan korban, tidak hanya di Rumah Sakit Bayangkara Brimob ini, ada rumah sakit lain yang menjadi rujukan begitu ya, ada di RSUI dan juga RSUD Depok. Namun memang untuk korban yang paling banyak ini dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Brimob begitu ya. Ada total 29 korban dan saat ini ada 11 korban yang sedang dilakukan perawatan intensif dan juga 1 yang sedang berada di ICU karena kondisinya cukup kritis, sehingga kita doakan bersama-sama untuk para korban ini kembali pulih dan juga secara mental maupun fisik begitu ya, dan bisa beraktivitas kembali. Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Depok, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sebelumnya tragedi memilukan menimpa bus yang membawa rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Diduga kecelakaan bus yang menewaskan 11 orang itu karena rem tidak berfungsi. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang supir panik. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar yang mengangkut rombongan pelajar SMK Lingga Kencana asal Depok terguling di turunan Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan ini diduga terjadi akibat rem bus dari arah Bandung menuju Subang tidak berfungsi. Akibatnya, bus menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus yang menewaskan 11 orang. Sementara itu, sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu ya, ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem, rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah gak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari 1 orang apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban banjir bandang di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.
mengalir deras. Pasca longsor di jalur lintas Sumatera Panorama 2 Sitinjau Laut, Kota Padang, jalur tersebut kini sudah bisa dilalui. Sementara itu, tim SAR gabungan masih mencari 1 korban hilang di dalam jurang. Jalur lintas Sumatera Padang Solok Senin pagi sudah kembali dibuka pasca terjadinya longsor di wilayah tersebut. Jalur kini bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 meski masih diberlakukannya sistem buka tutup jalan, sehingga terjadi kemacetan akibat antrian kendaraan yang cukup panjang dari 2 arah, baik dari Kota Padang maupun dari Kabupaten Solok. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri masih melanjutkan proses evakuasi dan pencarian 1 korban hilang di jurang sedalam 60 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. BPD Kota Padang mau melanjutkan pencarian korban yang kemarin sore itu, kan korban ada 8 orang, 6 orang selamat, yang 2 orang meninggal dunia, yang 1 sudah bisa dievakuasi, yang 1 lagi masih belum dievakuasi. Rencana pagi ini mau dievakuasi sama BPD Kota Padang. Sebelumnya longsor mengakibatkan 2 unit minibus terjun ke dalam jurang sedalam 60 meter. 7 orang penumpang dan sopir berhasil dievakuasi, 1 orang meninggal dunia dan 6 lainnya selamat. Sementara saat ini 1 korban masih berada di dalam jurang menunggu evakuasi tim SAR gabungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mencari salah satu anggota keluarganya yang hilang diterjang banjir bandang, 1 keluarga rela bermalam di kantor Kecamatan Kayu Tanam di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara itu, menurut BPBD Padang Pariaman, diperkirakan masih ada sekitar 6 orang dalam pencarian. 1 keluarga asal Bukit Tinggi terpaksa menginap di kantor Camat Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya hingga kini nasib salah satu anggota keluarga bernama Eka Alexander, 35 tahun, pasca banjir bandang Sabtu malam yang menerjang Pariaman belum diketahui keberadaannya. Sang istri terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar setengah 11 malam. Saat itu suaminya minta didoakan karena terjebak banjir bandang di dekat air mancur Kabupaten Tanah Datar. Hingga kini korban beserta mobilnya belum ditemukan. Malam minggu jam 10.30 malam. Iya,
Waktu itu suami ibu pakai kendaraan atau gimana? Pakai kendaraan Yaris warna biru. Warna biru. Di dalamnya ada berapa orang? 1 orang, suami saya sendiri. Gitu. Sampai saat ini sudah ketemu? Belum ada. Belum ada. Sudah dicari di mana aja? Udah dicari ke Puskesmas Kayu Tanam, rumah sakit, belum ada ketemu. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari posko pengungsian SDN 08 Kubang Duo, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di sana. Selamat sore Wahyu, bagaimana situasi para pengungsi di sana saat ini dan ada berapa orang yang mengungsi di sana Wahyu? Selamat sore Safa. Posko pengungsian saat ini ramai dikunjungi oleh para donatur dan para tim gabungan. Untuk para donatur datang untuk memberikan bantuan seperti misalnya dari BUMN, dari Ormas dan dari masyarakat yang peduli. Sementara untuk pencarian sendiri untuk hari ini sepanjang hari mulai dari pagi sampai sore ini sebanyak 3 korban yang dicari belum membuahkan hasil. Untuk sementara korban tewas yang tercatat untuk di Kabupaten Agam masih 20 orang, yang hilang 3 orang. 1 diantaranya merupakan perempuan bernama Halimah Usahiyah, perempuan berusia 30 tahun, warga Simpang Buki Patabuah. Lalu warga Sungai Puar, 2 orang laki-laki, masing-masing Sahar berusia 60 tahun, dan Amri Koto berusia 70 tahun. Dari korban luka, saya laporkan sebelumnya 20 korban dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. 18 diantaranya sudah pulang ke rumah. Sementara yang 2 lagi masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar di IGD, Safa. Namun sore tadi, sekitar 1 jam yang lalu, ada korban yang selamat dari luka-luka, sempat dirawat di rumah selama habis ditemukan Sabtu malam itu, dirawat di rumah. Tapi tadi sore dilarikan ke rumah sakit karena dia menderita sakit kepala. Itu warga di dekat posko ini, warga Simpang Bukit. Dengan penambahan 1 korban yang dirawat di rumah sakit itu, jadi saat ini di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ada 3 korban yang masih dirawat. Sementara yang lainnya sudah pulang. Korban yang terakhir ini sebelumnya tidak tercatat sebagai korban banjir lahar dingin Galodo, Gunung Merapi di Kabupaten Agam. Itu saja. Baik, Wahyu, bagaimana dengan kondisi para pengungsi saat ini? Kabarnya banyak yang terserang penyakit, lalu bagaimana dengan kebutuhan obat-obatan, sanitasi, dan juga makanan bagi para pengungsi di sana? Apakah tercukupi, Wahyu? Ya, kebutuhan untuk di pengungsian di SD 08 Cibatabuah ini, itu sudah mulai tercukupi. Seperti untuk kesehatan juga ada posko kesehatannya yang melayani. Dan baru-baru ini juga ada permintaan dari para lansia pengungsi untuk mendapatkan popok untuk dewasa. Sementara untuk kebutuhan pengungsi yang lain sudah mulai tercukupi dengan banyaknya datangnya bantuan-bantuan. Tapi untuk korban pengungsi-pengungsi yang di luar daripada di posko pengungsian ini diharapkan pendistribusiannya dilakukan dari posko dan relawan yang mendata ke masing-masing tempat pengungsian di luar posko pengungsian ini. Begitu saja. Baik, Wahyu, lalu bagaimana dengan kondisi terkini di lokasi terdampak? Apakah air banjir yang bercampur material vulkanik masih mengalir atau masih merendam permukiman di sana? Mulai dari siang tadi sampai saat ini karena cuaca cerah dari pagi itu airnya sudah mulai surut. Cuman tadi malam hujan sangat deras dan tidak berhenti-henti sampai tengah malam itu sempat turun lagi batu-batu besar ke daerah perbatasan antara Nagari Bukit Batabuah dengan Nagari Sungai Pua di Kecamatan Sungai Pua dan Kecamatan Canduang. Dan untuk pembersihan jalan yang tertutup itu digunakan alat berat yang sudah diturunkan sejak minggu malam ke lokasi ini. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali.
Ya, 43 orang meninggal dunia dan belasan lainnya hilang akibat banjir bandang lahar dingin yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Benarkah akan ada banjir bandang susulan? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru terkait banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilham. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Ya, Pak Ilham, hingga saat ini apakah ada data terbaru terkait jumlah korban baik yang meninggal dunia, luka-luka maupun yang hilang dan masih dalam pencarian? Ya, baik. Sampai siang tadi atau sore ini, data yang kami himpun di Posko Provinsi Sumatera Barat sudah tercatat ada 44 korban meninggal yang sudah ditemukan. 44 ini terdiri dari 19 di Kabupaten Agam, kemudian ada 19 di Kabupaten Tanah Datar, kemudian di Padang Panjang ada 2 orang, kemudian di Kota Padang akibat jalan longsor kemarin ada 1 orang yang sudah ditemukan, kemudian ada 3 orang yang ditemukan hanyut di Padang Pariaman. Baik, Pak Ilham, lalu ada berapa wilayah terdampak banjir bandang beserta data kerusakan yang terjadi? Untuk wilayah yang terdampak banjir bandang ada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Kota Padang Panjang. Sementara untuk kejadian longsor pada saat yang sama dengan intensitas curah hujan yang tinggi ada di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang atau jalan yang menghubungkan antara Padang dan Solok. Kemudian juga ada di Kabupaten 50 Kota, jalan nasional yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Apakah saat ini curah hujan masih tinggi di sana, Pak Ilham? Untuk kondisi hari ini curah hujan tidak turun ya. Alhamdulillah saat ini adapun kalau ada hujan turun cuma rintik-rintik saja. Tapi potensi yang dikeluarkan oleh BMKG Sumatera Barat masih berpotensi seminggu ke depan curah hujan ringan sampai lebat. Baik, selama sepekan ke depan diprediksi masih ada hujan lebat begitu ya. Lalu adakah potensi banjir bandang susulan? Kalau dilihat dari hasil kajian kejadian kemarin, tentu potensi bencana susulan banjir lahar dingin ini masih saja bisa terjadi. Karena kemarin dari informasi dari BMKG, hujan yang terjadi lebat itu masih di lereng Marapi, jadi belum di puncak Marapi. Artinya material yang di atas lerengan masih saja ada kemungkinan untuk turun kalau dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi, terutama di daerah puncak Merapi. Lalu bagaimana dengan mitigasi bencana yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan? Ya, jadi karena masih ada potensi akan terjadinya hujan sedang sampai lebat di daerah rawan, terutama daerah rawan banjir lahar dingin ini, tentu kita berharap pada seluruh masyarakat, terutama yang bermukim di aliran sungai yang hulunya dari Merapi, agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Dan seandainya kalau terjadi hujan yang cukup lebat, kita sarankan atau dihimbau masyarakat agar menjauh dulu dari lokasi tersebut. Kemudian masyarakat yang ingin melakukan perjalanan yang akan melewati jalur-jalur seperti
jalur alternatif kemudian jalur Padang Solo itu juga lebih berhati-hati. Kalau terjadi hujan lebat sebaiknya menghentikan perjalanan dulu untuk mencari tempat yang lebih aman. Baik, apakah saat ini air banjir yang bercampur material vulkanik ini masih merendam permukiman di sana, Pak Ilham? Bagaimana kondisinya saat ini? Kalau airnya sudah tidak ada ya, cuma ini endapan materialnya yang masih banyak, terutama lumpur, ada batu-batuan juga, dan kemudian ada kayu-kayu besar juga yang terbawa oleh material banjir lahar dingin ini. Baik, pembersihan material vulkanik dan juga proses evakuasi masih terus dilakukan. Adakah kendala yang ditemukan oleh petugas di sana, Pak Ilham? Dan apakah alat-alat yang digunakan untuk proses evakuasi maupun pembersihan material vulkanik ini sudah memadai? Ya, kalau dalam melaksanakan operasi pembersihan juga melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, tentu banyak kendala yang akan ditemui di lapangan karena pertama luasnya daerah terdampak, kemudian jaraknya yang terpencar-pencar juga, ditambah lagi banyaknya akses jalan yang terputus. Ini tentu akan menyulitkan dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kemudian dalam proses pembersihan material ini tentu terjadi kendala karena pertama untuk memindahkan material dari lokasi itu ke lokasi yang lain tentu akan dibutuhkan sumber daya yang besar seperti truk dan peralatan lainnya. Sementara akses jalan ini masih banyak yang belum terbuka. Jadi tentu dalam tanggap darurat ini kita masih berfokus kepada upaya penyelamatan dan pencarian dan penyelamatan, kemudian bagaimana sarana prasarana vital ini bisa kita pulihkan dulu fungsinya. Lalu bagaimana dengan kondisi penerangan, listrik dan juga sambungan komunikasi di sana, Pak Ilham? Kalau untuk listrik memang sebagian masih belum teraliri. Tentu pihak terkait seperti PLN sedang melakukan upaya ini agar segera bisa dialiri. Kemudian kemarin memang komunikasi terputus total, kita menggunakan radio, tapi sekarang sudah berangsur pulih. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ilham, banjir bandang ini kan disebabkan oleh endapan material vulkanik di lereng Gunung Merapi yang tersapu oleh air hujan. Apakah peristiwa ini baru kali ini terjadi atau sebelumnya memang sering terjadi di sana? Iya, jadi untuk banjir lahar dingin ini karena memang status Merapi ini sudah dari tahun 2011 itu statusnya adalah waspada di level 2. Kemudian beberapa bulan terakhir statusnya meningkat menjadi status siaga. Artinya di Merapi sangat dimungkinkan terjadi timbunan debu vulkanik yang cukup besar karena erupsinya sudah berlangsung lama. Tentu dengan timbunan debu vulkanik yang besar ini sangat berisiko untuk terjadinya banjir lahar dingin kalau dipicu oleh terjadinya curah hujan yang tinggi. Baik Pak Ilham, ke depan jika seandainya gunung-gunung api ini menunjukkan peningkatan aktivitas, kemudian kan artinya endapan material vulkanik akan juga menumpuk kembali di lereng gunung, apakah nantinya bisa dilakukan upaya-upaya preventif agar setidaknya dampaknya tidak separah seperti yang terjadi saat ini? Iya, tentu kalau upaya tentu cukup berat ya. Karena ini menyangkut dengan kawasan yang luas, dengan material yang besar. Tentu kita tidak bisa menyerah seperti itu. Upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin dengan dinas instansi terkait, bagaimana kita bisa memonitor kondisi hulu dari sungai-sungai yang berhulu di Merapi ini, apakah terjadi peningkatan debit air atau gimana, dan seandainya terjadi peningkatan debit air ini, informasi ini bisa segera disampaikan kepada masyarakat di hilirnya agar bisa lebih waspada. Baik, terakhir Pak Ilham, untuk bantuan bagi para korban, apakah sudah tercukupi Pak Ilham atau adakah bantuan lainnya yang masih dibutuhkan oleh para korban banjir bandang di sana? Ya, untuk sementara waktu ini untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi
kami masih belum mendapatkan informasi kalau ada pengungsi yang belum terpenuhi. Jadi artinya di bantuan yang ada sekarang cukup mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Baik, terima kasih Pak Ilham Wahab, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, polisi berhasil meringkus juru parkir liar yang viral di media sosial lantaran mematok tarif Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, 1 dari kedua tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Masa 150? Memang belum pernah Bapak, baru sekali ini memang tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa, ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150 Boleh sih? tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya, enggak ada parkir segitu. Dengan tangan terborgol, AB dan J, 2 juru parkir liar yang tengah viral di media sosial hanya bisa tertunduk malu saat digelandang oleh petugas kepolisian. Keduanya diringkus petugas Reskrim Polsek Sawah Besar berkat rekaman video dugaan pemerasan terhadap pengunjung Masjid Istiqlal, di mana para pelaku mematok tarif fantastis sebesar Rp150.000. Ya masa 150 sih? Ini loh Pak. Ini biasa Pak di sini. Bapak, masa 150? Memang Bapak, memang belum pernah Bapak, baru sekali ini memang tapi masa 150 sih? Meski kejadian dalam video viral tersebut sudah 1 bulan yang lalu, namun keduanya tetap diamankan oleh polisi. Sementara dari hasil tes urin keduanya, tersangka berinisial AB positif mengkonsumsi narkoba dan akan ditindaklanjuti. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya, sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Meski kritik soal parkir liar ramai di media sosial, namun petugas seolah masih lamban dalam memberantas parkir liar. Pasalnya hingga kini pengunjung Masjid Istiqlal masih ada saja yang harus membayar parkir dengan harga fantastis. Salah satu pengunjung asal Jambi mengaku harus membayar uang parkir sebesar Rp50.000. Namun ia akhirnya hanya membayar Rp30.000 kepada juru parkir liar. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, diminta 50.000, terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan, saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Terus akhirnya ini yang di Rudongkri ini datang kan ngomongnya agak semua lah gitu kan. Ini minta 30. Terus pas akhirnya ngomong dikasih nggak Bu, kata gitu. Dikasih karcis nggak Bu? Enggak. Ini kiranya emang kita udah tahu lah Mas bakal kita pakai kayak gini kan, cuman nggak sampai 50 kayak gitu, 100.000. Para pengunjung berharap adanya langkah nyata dari petugas terkait untuk menindak tegas para juru parkir liar yang kerap mematok tarif dengan besaran tidak masuk akal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bareskrim Polri membongkar laboratorium narkoba di sebuah villa di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kasus itu, polisi menangkap 3 warga negara asing. Phone. Huh? You want to see your phone first? Where's your phone number? Oh, okay. Settle. Warga negara asing ini tak berkutik saat diciduk Satuan Tugas Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri.
3 tersangka warga negara Ukraina tersebut bernama Ivan Volovod, Mikita Volovod, dan Konstantinus. Tersangka dengan visa turis memodifikasi Rubana Villa menjadi 2 laboratorium, yakni pabrik ganja hidroponik dan laboratorium ekstasi. Barang bukti yang diamankan berupa alat cetak ekstasi dan beberapa peralatan clandestin laboratorium dengan beberapa jenis bahan kimia prekursor untuk membuat narkoba jenis mepedron. Total, polisi menyita sebanyak 520,032 kg. Ini laboratorium hidroponik kanabis alias laboratorium ganja. Saya ingin tunjukkan kepada Anda lagi ya. Akan masuk sini. Di sini ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah labnya, lab pengolahan ganja, ada mesin cetaknya. Di sini mesin cetaknya, ya sudah disita oleh petugas yang jelas. Nah, oke, kita akan lihat bagaimana kebun hidroponiknya. Bisa berkebun di bawah ataupun lantai bawah di basement. Seperti ini ketika ia berkebun gambarnya. Dan ini sudah panen ya. Dan inilah hasilnya. Ada berapa hasil? Ini saya menunjukkan kepada Anda, ini adalah produk dari jaringan sindikat jaringan Hidra, jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan langsung dari kawasan Canggu di Kabupaten Badung, Bali. Kalau kita bisa lihat di sini, tentu pencahayaan menjadi penting dalam berkebun. Ini tidak untuk menginspirasi, tapi bagaimanapun pasti publik bertanya-tanya, karena ini kan di kawasan tertutup, alias area tertutup ini. Tertutup dan kurangan pencahayaan matahari, tapi mereka menggunakan sinar UV seperti ini untuk memastikan bahwa ganja bisa ditanam melalui metode hidroponik di sini dan disebarluaskan. 2 tahun disebutkan jaringan ini sudah beraksi, dan bahkan menariknya modus operandi ini disebarluaskan barang-barang haram ini melalui aplikasi Telegram. Bukan hanya melalui aplikasi Telegram untuk kemudian tidak gampang terendus oleh petugas. Mereka menggunakan Bitcoin ataupun cryptocurrency sebagai alat transaksi barang haram narkoba. Sindikat ini merupakan pengembangan dari pengejaran jaringan Escobar Indonesia, Freddy Pratama. Ya, laboratorium narkoba terbesar hingga jaringan gembong narkoba Freddy Pratama berhasil diungkap di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di Badung, Bali. Dan seperti apa jaringan narkoba dapat berkembang di Bali? Berikut wawancara rekan Abraham Silaban bersama Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Pak Kabareskrim, bisa dijelaskan apakah Anda pernah menyangka bahwa ada turis asing, 2 orang warga negara Ukraina, 1 orang warga negara Rusia yang memodifikasi lantai bawah tempat kita duduk saat ini menjadi tempat untuk pabrik narkoba? Mungkin bukan hanya kita yang di sini, mungkin masyarakat yang ada di luar pun tidak akan menyangka bahwa tempat ini adalah pabrik pembuatan narkoba. Termasuk juga di bawah, di dalamnya ada tanaman hidroponik ganja. Karena kalau kita lihat bentuknya dari luar sama semua. Betul. Tetapi di sisi lain mereka melakukan upaya langkah-langkah untuk melakukan modifikasi terhadap vilanya ini. Nah, artinya ini kan di tengah wilayah yang padat penduduk. Betul. Itu pun bisa menjadi sasarannya. Kita nggak pernah menyangka seperti ini. Tapi inilah satu keberhasilan dari kita semua untuk bisa mengungkap ini. Bisa dibayangkan kalau ini tidak kita ungkap, bagaimana kalau ini berkembang menjadi lebih besar lagi. Ya. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana mereka bisa begitu luasa, sedikitnya 2 tahun lebih untuk kemudian mengembangbiakan ataupun bercocok tanam dan mengolah barang-barang terlarang itu. Ini kalau saya lihat pentingnya pengawasan dari kita semua. Pengawasan terhadap orang asing. Orang asing datang ke sini kan salah satunya Bali menjadi destinasi wisata yang luar biasa. Betul. Semua mata tertuju Bali, semua penduduk akan pengen datang ke Bali untuk berwisata. Tetapi tentu tidak boleh juga ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan
melanggar hukum, apalagi membuat pabrik dan menanam ganja di wilayah Bali ini. Nggak boleh juga. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari kita semua. Pengawasan tidak bisa diserahkan hanya satu pihak saja. Oh, ada imigrasi, nggak perlu. Kita semua harus ikut serta dalam mengawasi semua orang yang ada di Bali ini, semua orang yang berwisata ke Bali dan juga melakukan aktivitas di Bali dan seluruh Indonesia. Jangan sampai mereka melakukan tindakan atau langkah-langkah yang melanggar hukum. Mungkin ini juga menjadi perhatian kita semua untuk bisa mengawasi pergerakan turis dan juga begini, kalau kita beberapa negara itu barang bawaan kita, produk-produk pertanian kita ini kan juga dicek. Betul. Ada menggunakan, saya lihat ada beberapa negara mungkin anjing kecil-kecil itu. Nah, mungkin di sini juga sudah saatnya dilakukan hal yang seperti itu. Ya? Terakhir Pak, Kabar Eskrim, bagaimana keterkaitan kasus ini dengan pengembangan kasus Freddy Pratama, Escobar Indonesia yang hingga pada saat ini masih terus dicari keberadaannya? Ini berangkat dari yang punya kaitan dengan Freddy Pratama sebenarnya sih LM yang buronan kita yang kabur dari Sunter dulu, bukan kabur, pada saat kita gerbek Sunter dia lari ke Bali, itu yang punya kaitan dengan Freddy Pratama. Dia adalah kaki tangannya Freddy Pratama. Nah, jadi kalau kita lihat ya jaringan di sini masih ada hubungan dengan Freddy Pratama. Kita sedang berusaha untuk sama-sama dengan Direktorat Narkoba, dengan teman-teman kita kerjasama juga dengan pemerintah Thailand untuk bisa memulangkan Freddy Pratama. Pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Nadia Valeri. Selamat sore Valeri, ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews sore usai jeda nanti? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Ada informasi sebuah balon udara berekor ribuan petasan yang meledak di Dusun Muneng Tengah, Ponorogo. 4 remaja terluka. Selengkapnya usai jeda berikut, iNews sore segera kembali. Kembali di iNews sore pemirsa, biduan atau penyanyi yang disewa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Nayunda Nabila tiba di gedung KPK pukul 10.30 Senin pagi. KPK memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia tiba di gedung Merah Putih KPK pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, mengenakan baju putih. Nayunda dipanggil KPK karena diduga pernah disewa SYL senilai 100 juta rupiah untuk menghibur suatu acara di Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, SYL dijerat KPK dalam 3 perkara, yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Ya pemirsa, 8 pejabat Kementerian Pertanian bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi mengaku diminta membayar renovasi kamar tidur anak SYL senilai 200 juta rupiah. Salah satu saksi yang hadir, Kabag Umum Dirjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi, membeberkan dugaan pemerasan yang dilakukan mantan atasannya Syahrul Yassin Limpo. Suki menyebut ia pernah diminta SYL membayar renovasi kamar tidur anak laki-laki SYL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah dari saku pribadinya. Namun uang itu tak pernah diganti oleh SYL. Selain itu, ia juga mengaku pernah diminta mengumpulkan uang 850 juta rupiah oleh Sekjen Kementan nonaktif Kasdi Subagiono dengan kwitansi berlogo Partai Nasdem. Sebelumnya SYL didakwa melakukan korupsi dan pemerasan terhadap anak buahnya. SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, perawatan wajah istri, hingga pesta ulang tahun cucu. Dirjen Peternakan dan permintaan lain Bang dari Indo. Apalagi selain aksesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar, pembangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang mulia. Jakarta ya? Iya. Apartemen?
Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu kwitansinya yang mulia. Yang jelas renovasi dia bilangnya itu. Renovasi rumah. Rumahnya siapa? Rumah kamar bukan. Kamarnya siapa? Kamarnya Dindo. Pak Dindo. Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu diminta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. WA? Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 kwitansi 100 yang mulia. Oh gitu. Enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta, tapi kwitansinya ada 2 yang mulia. Iya itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian saudara lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekdit. Sama ya? Sama. Jawabannya dari Sekdit apa? Selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantor belum ada uang saya yang dipinjam. Pemirsa, buntut mengajak YouTuber Korea Selatan ke hotel. ASN asal Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asri Damuna, akan melaporkan warganet ke polisi. Asri tak terima dipandang negatif setelah videonya viral di media sosial. Albert. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sangyani Bandera, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asri Damuna alias Albert tak terima atas respon negatif warganet terhadap dirinya. Ia merasa terpojok karena dipandang negatif usai videonya bersama perempuan asal Korea Selatan viral di media sosial. Asri Damuna berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan pihak-pihak yang dinilai mengungkapkan keterangan bersifat personal. Atas kasus ini, Kementerian Perhubungan membebas tugaskan Asri Damuna agar fokus menjalani penyelidikan. Jika terbukti, Kemenhub akan menyiapkan sanksi bagi Asri. Sebelumnya, sebuah video yang menampilkan YouTuber asal Korea Selatan, Jia, diajak ke hotel oleh pria Indonesia viral di media sosial. Awalnya, Jia yang sedang menyantap makanan diajak ngobrol oleh 2 pria di meja seberang. Saat mengobrol, pria yang merupakan ASN asal Kolaka ini mengajak Jia ke hotelnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Korban kecelakaan bus maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat mendapat santunan kematian. Penyerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Isak tangis sejumlah perwakilan keluarga dari siswa SMK Lingga Kencana Depok tak terbendung saat proses penyerahan santunan dari Jasara Harja dan Pemkot Depok. Penyerahan santunan ini dilakukan secara simbolis di sekolah dengan memberikan sertifikat pada 5 orang perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok. Sementara ahli waris dari korban yang meninggal dunia mendapatkan santunan 50 juta rupiah. Sedangkan korban luka diberikan jaminan penanggungan biaya pengobatan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Mewakili negara, karena Jasara Harja ini adalah bagian dari wujudkan negara hadir, memberikan perlindungan dasar di mana ada sumbangan wajib dan ada dana pertanggungan wajib terhadap kecelakaan penumpang, maka kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris. Hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami, dan ini pun juga kami bersama dengan seluruh pihak juga nanti akan tetap menjaga, memantau perkembangan
karena anak-anak ini juga harus tetap kita jaga, merupakan masa depan bangsa. Sekali lagi kami ikut prihatin atas kecelakaan yang terjadi dan ikut berduka cita. Semoga ini tetap menjadikan pelajaran buat kita semua. Sebelumnya pada Sabtu 11 Mei, bus rombongan SMK Lingga Kencana mengalami remblong. Akibatnya sebanyak 11 orang meninggal dunia. Dari Jakarta, Ismalia Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca insiden kecelakaan bus yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana, 29 siswa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. Per hari ini 17 korban luka telah dipulangkan, sementara 12 masih dalam perawatan. ...29 siswa korban kecelakaan bus maut di Ciater Subang, Jawa Barat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dari sebanyak 29 siswa, 15 diantaranya menderita luka ringan dan 14 menderita luka berat akibat patah tulang dan harus dioperasi. Data hingga Senin pagi sebanyak 17 pasien luka ringan sudah dipulangkan. 11 pasien masih dirawat inap dan 1 pasien menjalani perawatan intensif di ICU. Kembali dipulangkan itu ada 17 pasien itu sudah bisa dipulangkan karena kondisinya sudah membaik dan hanya luka-luka ringan saja. Dan saat ini kita masih merawat ada 12 korban yang masih dirawat di ruang perawatan dan 1 ada yang dirawat di ICU. Dari 12 itu sudah dilakukan operasi, ada 7 korban yang mengalami luka berat, sudah dilakukan operasi kemarin ortopedi, dan hari ini akan dilanjutkan lagi dengan 1 pasien yang mengalami cedera pada tulang rahang, dilakukan operasi oleh. Sebelum dipulangkan, para korban juga menjalani proses trauma healing oleh psikolog. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dari total 450 jemaah, 1 jemaah wanita batal diberangkatkan karena hamil. Ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar tiba di landasan udara Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan setelah penumpang puluhan bus dari asrama Haji Sudiang. Satu persatu para jemaah calon haji ini kemudian masuk ke dalam pesawat untuk menuju kota Madinah dengan menempuh perjalanan selama 12 jam. Diketahui rombongan jemaah calon haji dari kloter pertama embarkasi Makassar ini berjumlah 450 orang. Terdiri dari 442 jemaah calon haji dan 8 petugas haji. Namun 1 jemaah wanita batal diberangkatkan setelah dinyatakan hamil saat menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis PPIH Embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang. Kita sudah lepas kloter 1 Embarkasi Makassar yang berjumlah 450 jamaah dan petugas. Bila mereka semua siap untuk berangkatkan di bandara dan diterbangkan ke Madinah. Dari hasil pemeriksaan kemarin? Hasil pemeriksaan kemarin dari tim kesehatan itu alhamdulillah semua lolos bisa berangkatkan, kecuali 1 tadi. Kecuali 1 memang ada kendala soal kesehatannya. Itu yang bisa itu kan tim kesehatan. Pemeriksaan terakhir itu yang Pemirsa, Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah calon haji. Apa saja kondisi kesehatan yang biasanya dialami jemaah? Berikut informasinya untuk Anda. Hipertensi, gangguan-gangguan dislipidemia seperti gangguan lemak dan kolesterol serta diabetes mellitus adalah penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia pada tahun lalu. Oleh karena itu, pengadaan obat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia sudah memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Bahkan tahun ini KKHI Madinah menyiapkan stok obat-obatan sebanyak 62 ton. Ada kebutuhan obat yang sifatnya vital,
ada esensial dan non esensial. Kalau vital itu ada penambahan sekitar 20%, jantung, ya, tambah 20%. Tapi kalau yang esensial itu 10%. Kalau yang sifatnya tidak esensial seperti vitamin ya itu cukup 5% gitu. KKHI Madinah memiliki fasilitas layanan yang lengkap, seperti ruang unit gawat darurat yang memiliki 10 tempat tidur, ruang high care unit dengan kapasitas 8 tempat tidur, ruang rawat inap laki-laki dan perempuan yang masing-masing berkapasitas 18 tempat tidur. KKHI juga menyediakan ruang khusus psikiatri yang memiliki 8 tempat tidur. Menurut Kepala KKHI Madinah Dr. Karmijono, jemaah dirawat maksimal 3 kali 24 jam. Jika tidak ada perubahan, maka jemaah akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi. Sedangkan untuk mengantisipasi penyakit, jemaah haji sebaiknya mengetahui kondisi di Arab Saudi yang berbeda dengan kondisi di Indonesia, terutama cuaca panas yang bisa membuat jemaah heat stroke atau dehidrasi. Itu tidak cukup hanya minum air putih, tapi yang dicampur oralit. Kadang-kadang kita menganjurkan itu, loh kan saya gak diare, ini lebih parah dari diare. Kalau diare kan ketahuan keluar, ini tidak ketahuan keluar, tapi jumlahnya tidak kurang dengan diare. Jangan kelelahan, ya, kemudian jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan. Selain itu, untuk menjaga kesehatan bagi jemaah haji lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan agar tidak memaksakan diri untuk beribadah di saat lelah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Bang Suhud. Selamat siang waktu Madinah, Arab Saudi, Valerie. Baik, Bang Suhud, bagaimana update hingga hari ini, sudah berapa banyak jemaah calon haji yang tiba di Madinah? Ya, Valerie, dapat saya sampaikan bahwasanya untuk jamaah yang sudah tiba di Madinah saat ini bisa disaksikan langsung di monitor ini yang terpasang di Kantor Urusan Haji Daerah Madinah. Untuk jamaah haji Makassar sendiri dilaporkan tadi sekira jam 9 pagi waktu Madinah sudah mendarat di bandara dan saat ini sudah sampai di Hotel Crown Plaza Madinah, di mana hotel ini untuk jamaah dari Makassar kloter 1 hanya berjarak sekitar 100 meter saja dari Masjid Nabawi, Valerie. Sedangkan untuk secara keseluruhan dari hari keberangkatan pada 12 Mei kemarin, saat ini sudah ada sekira 23 kloter yang sudah mendarat di Madinah dengan jumlah jamaah 9.062. Sedangkan pada hari ini direncanakan akan diterbangkan 23 kloter dengan total jumlah jamaah haji 9.070. Selain itu, untuk jamaah haji juga diimbau agar selalu waspada dengan kondisi cuaca yang ada di Madinah. Untuk saat ini cuaca di Madinah berkisar antara 41 derajat Celcius saat siang hari dan 25 derajat Celcius di pagi hari, Valerie. Selain itu, Valerie, dapat saya sampaikan bahwasanya bagi jemaah haji harap berhati-hati ketika mendapatkan tawaran visa non-haji untuk keberangkatan haji tahun ini. Mengapa? Karena pemerintah Arab Saudi secara tegas sudah menentukan bahwa nantinya saat akan memasuki puncak musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina akan dilakukan screening atau patroli bagi mereka jemaah yang tidak memiliki visa haji. Dan sanksinya pun tidak main-main, Valerie, karena jika kedapatan memasuki Armusna secara ilegal, maka jamaah bisa mendapatkan denda sekira 10.000 Rial Arab Saudi atau 43 juta rupiah. Tidak hanya denda, jamaah haji juga berpotensi disanksi dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun ke depan, baik untuk perjalanan umroh maupun perjalanan lainnya. Jadi diharapkan jemaah haji Indonesia atau calon jemaah haji tidak mudah tergiur dengan tawaran visa non-haji, karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi hanya menentukan visa haji yang boleh melaksanakan ibadah haji di Armusna nanti, Valerie. Baik, terima kasih atas informasinya Suhud Nur Fadli. Jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah haji.
Pemirsa, seorang ibu dan 6 orang anak tertimpa pohon saat ingin melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Inilah video amatir pasca pohon tumbang menimpa 7 warga yang ingin melihat kedatangan helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat mendarat di alun-alun Kota Raha di Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi saat seluruh korban akan melihat helikopter yang ditumpangi Presiden mendarat. Namun kencangnya angin dari helikopter membuat dahan pohon yang berada di lokasi tumbang dan menimpa korban. Warga di lokasi langsung bergotong royong mengevakuasi ke-7 warga tertimpa pohon, yang merupakan seorang ibu dan 6 anaknya. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Laude Baharudin untuk mendapatkan perawatan medis. PLT Bupati Muna Bahrun Labuta memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Yang di luar itu nanti Pemda yang kasar. Bahkan saya bilang salah, nanti kita lagi biar sedikit adalah nanti silaturahim dari Pemda. Korban santunan jelek, dikira silaturahim. Tadi dari Bandung itu nanti saya biaya. Diketahui kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Muna untuk melakukan rangkaian kunjungan kerja, yakni peninjauan rumah sakit, pasar sentral Laino Raha, gudang beras Bulog Lainde, dan pembagian bantuan langsung tunai. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengadakan nonton bareng film karya anak bangsa di bioskop ternama di Jakarta. Momen ini sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno beserta jajaran Kemenparekraf menggelar nonton bareng film yang diadopsi dari cerita novel bestseller karya Ika Natasa. Menparekraf optimis karya sineas Indonesia kini sudah mampu bersaing di kancah internasional. Film-film Indonesia sudah layak untuk mendunia dan mudah-mudahan backdropnya ke depan bisa juga menghadirkan cerita-cerita di kota-kota Indonesia yang lain. Jadi menginspirasi filmmaker untuk mengupas sisi-sisi arsitektur dari sebuah kota. Kebangkitan film Indonesia diharapkan dapat memberikan stimulus industri ekonomi kreatif tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.